Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Amalia dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat aditif dan zat adiktif, di mana KD 3.6 di kelas 8 SMP menjelaskan tentang berbagai zat aditif dan makanan dan minuman zat aditif serta dampak terhadap kesehatan. Indikator pencapaian KD 3.6 yaitu yang pertama mengidentifikasi zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menjelaskan penggunaan zat aditif dan zat adiktif pada makanan dan minuman. Yang ketiga menjelaskan jenis-jenis zat aditif dan zat adiktif. Yang keempat menjelaskan dampak zat aditif dan zat adiktif terhadap kesehatan. Yang kelima menjelaskan upaya mengurangi dampak zat aditif dan zat adiktif pada kesehatan. Baiklah, materi yang pertama yaitu zat aditif. Zat aditif pada makanan didefinisikan sebagai bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu makanan tersebut. Zat aditif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu zat pewarna. Zat pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi warna yang menarik. Di sini contohnya saja seperti daun pandan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk menjadikan pewarna makanan yang alami. Yang kedua yaitu zat pemanis. Dalam kehidupan sehari-hari, orang atau masyarakat juga terbiasa menggunakan berbagai jenis zat pemanis alami seperti gula pasir, gula kelapa, sampai juga dengan gula aren. Gula ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan rasa manis pada sebuah makanan. Yang ketiga yaitu zat pengawet. Zat pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk memperlambat pembusukan. Dan yang keempat yaitu zat penyedap. Zat penyedap atau penguat rasa adalah salah satu senyawa atau campuran yang pada umumnya berupa ekstrak atau saripati yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan rasa dan aroma sehingga menjadi lezat. Yang kelima yaitu zat pengemulsi. Emulsifier atau zat pengemulsi ini adalah zat yang digunakan untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Dan selanjutnya yaitu penggunaan zat aditif. Penggunaan zat aditif telah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, menyatakan bahwa zat aditif boleh ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah yang tidak melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis zat aditif. Zat aditif pangan dibedakan menjadi zat aditif alami dan buatan atau sintetis. Zat aditif alami merupakan zat aditif yang diperoleh dari bahan alami, sedangkan zat aditif buatan merupakan zat aditif yang dihasilkan dari proses non-alami atau secara kimiawi. Yang pertama yaitu penyedap rasa. Penyedap rasa ada yang berasal dari bahan alami atau sintetis. Contohnya saja bawang putih, garam dapur, dan cabai. Contoh penyedap rasa sintetis atau penyedap rasa buatan yaitu pepsin atau MSG monosodium glutamat. Penyedap rasa sintetis ini berfungsi untuk memberi rasa gurih pada makanan. Yang kedua yaitu pewarna. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau hewan. Contohnya saja yaitu kunyit yang memberikan warna kuning, daun pandan memberikan warna hijau, dan buah naga memberikan warna merah. Contoh pewarna sintetis yaitu Brilliance Blue, FGF memberi warna biru, dan Chromosin, dan lain-lain. Pemanis. Pemanis alami yang didapat dari tumbuhan atau hewan, contohnya yaitu gula pasir yang didapatkan dari sari tebu, gula jawa, gula aren, kulit kayu, dan madu dari bunga atau lebah. Yang keempat yaitu pengawet.
Pengawet alami yang sering digunakan yaitu cuka, garam, bawang putih, dan gula. Pengawet sintesisnya ditambahkan pada bahan pangan sesuai izin BPOM adalah pada tabel berikut. Inilah tabelnya. Bisa berupa natrium benzoat, asam benzoat, natrium nitrit, asam propionat, asam sorbat. Yang kelima yaitu pemberian aroma. Pemberian aroma digunakan untuk memberi aroma terhadap pada bahan pangan sehingga makanan memiliki daya tarik untuk dinikmati, seperti daun jeruk memberi bau segar, minyak sirih, vanili, dan lain-lain. Sedangkan pemberian aroma sintetis yaitu pada tabel berikut, seperti etil butirat, metil butirat, oktil asetat, amil asetat, butil asetat, profil asetat, etil format. Bisa dilihat juga aroma yang dihasilkannya pada tabel tersebut. Yang keenam yaitu bahan pengasam. Bahan pengasam adalah bahan pengatur keasaman pangan yang dapat menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Bahan keasaman alami yaitu jeruk nipis, sedangkan keasaman sintetis yaitu cuka, asam asetat, asam laktat, natrium bikarbonat, dan amonia bikarbonat. Yang tujuh yaitu pengemulsi atau pengental. Bahan pengental alami yaitu gum Arab atau getah Arab. Itu bahan aditif yang berfungsi untuk mengemulsi minyak dan air supaya menyatu. Dampak zat aditif bagi kesehatan. Penyedap rasa. Yang pertama itu penyedap rasa, digunakan membuat makanan menjadi lebih enak. Tetapi jika kita menggunakan melebihan dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh. Yang kedua, pewarna. Pewarna makanan yang boleh dan aman digunakan adalah pewarna untuk makanan food grade, bukan pewarna tekstil, baik pewarna alami maupun pewarna buatan. Jika senyawa melebihi ambang batas pengkonsumsian, maka akan menimbulkan dampak negatif juga bagi tubuh kita. Beberapa sintesis yang diperbolehkan untuk bahan makanan dan penyakit yang ditimbulkan bisa dilihat pada tabel, seperti tartazin meningkatkan hiperaktif anak, sunsetilol kerusakan kromosom, dan lain-lain. Yang ketiga itu pemanis. Pemanis sangat penting bagi tubuh yang mana dapat diubah menjadi cadangan energi. Akan tetapi mengkonsumsi pemanis yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan pula. Dampaknya yaitu bisa kanker, kandungan kemih, serta tumor. Yang keempat itu pengawet. Ada beberapa pengawet yang diperbolehkan dalam mengawetkan makanan seperti garam dan gula. Namun ada dampak negatif bila berlebihan menggunakannya, yaitu seperti pada tabel, bisa natashin, mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan kalsium asetat, kerusakan pada fungsi ginjal, dan lain-lain. Upaya mengurangi dampak negatif zat aditif pada kesehatan yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Kedua, teliti memilih makanan yang mengandung zat aditif dan memeriksa kemasan, karat, atau cat lainnya. Yang ketiga, amati apabila makanan tersebut warna mencolok atau jauh berbeda dari warna aslinya. Yang ketiga, cicipi rasa makanan tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, memilih sendiri zat aditif yang akan digunakan sebagai bahan makanan. Yang kelima, yaitu menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Yang keenam, yaitu perhatikan kualitas makanan dan tanggal produksi dan serta kadaluarsa yang terdapat pada kemasan makanan yang akan dikonsumsi. Yang ketujuh, bau juga aromanya. Yang ke-8, amati komposisi serta bahan-bahan kimia yang terkandung dalam makanan tersebut. Dan yang terakhir itu memeriksa apabila makanan yang akan dikonsumsi telah terdaftar di Departemen Kesehatan atau belum. Materi selanjutnya yaitu zat aditif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Zat aditif dalam kehidupan sehari-hari seperti kafein. Pertama itu kafein ditemukan pada kopi, teh, minuman berenergi, dan sejumlah minuman ringan seperti Coca-Cola, Pepsi, Fanta, dan Sprite. Oleh karena itu, apabila kita merasakan atau meminum minuman tersebut, akan ada rasa pengen nambah lagi atau pengen mencoba terus-menerus gitu.
Kedua yaitu nikotin, terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau yang dicampur dengan bunga cengkeh serta beberapa macam bahan aroma. Bisa kita ketahui ya, apabila seseorang telah merokok, maka mereka akan kecanduan untuk merokok dan sulit untuk memberhentikannya. Yang ketiga yaitu narkotika. Narkotika hanya diperbolehkan dalam dunia medis yang digunakan sebagai obat bius untuk orang yang akan dioperasi, dan penggunaannya pun sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh standar kesehatan internasional. Selanjutnya itu penggunaan zat adiktif. Penggunaan zat adiktif ini sebagai obat psikoaktif untuk mengubah keadaan sadar untuk kesenangan dengan mengubah persepsi, perasaan, dan emosi penggunaannya. Yang pertama yaitu inhalasi, yang kedua insuflasi, yang ketiga infus dan jarum suntik, yang keempat asupan lewat mulut, yang kelima sublingual, dan 6 merokok. Jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama itu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya, seperti narkoba. Ini bisa banyak ya, narkotika tuh banyak berbagai golongan, ada 3 golongan. Yang kedua yaitu psikotropika, yaitu zat lain yang juga berbahaya atau adalah psikotropika ini. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya seperti sulit tidur, apabila minum obat tidur, golongan psikoaktif dapat menyebabkan tidur nyenyak gitu. Ada juga beberapa golongannya. Yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya seperti narkotika, dan selain narkotika dan psikotropika terdapat zat atau obat lain mempengaruhi terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Sama-sama kita ketahui ya, dampaknya sangat berbahaya. Bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti hepatitis dan HIV. Dampak penggunaan psikotropika juga sangat berbahaya, dapat menimbulkan rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar-debar, dan tekanan darah meningkat. Dampak penggunaan zatnya juga sama seperti kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Upaya dampak negatif tersebut yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang berani dan berani menolak narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.